si Yohanes itu ngomong begini, harusnya kan bukan dia yang dibaptis kan, tapi Tuhan Yesus bilang dia harus dibaptis karena untuk penggenapan daripada hukum Taurat kepada dirinya. Tuhan Yesus sendiri sudah menghapuskan seluruh hukum Taurat dan dia menyelesaikan semua penggenapan itu di dalam hukum Taurat, karena dia sering berbicara ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ketika dia ngomong sama murid-muridnya, apakah itu di bait suci ataupun di padang gurun bersama dengan ribuan murid-muridnya itu, dia bertanya, dia berkata begini, ada tertulis. Jadi penggenapan itu dia sendiri yang genapi, bukan orang lain. Kalau mengenai tadi, misalnya entitas itu atau hakikat itu, iya, hakikat itu dia sendiri. Dia bukan, karena banyak orang memaknai bahwa Bapa itu oknum yang lain, makanya adalah Bapa Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3 pribadi. Menurut saya tidak. Di situ hanya 1 pribadi, karena Allah itu tidak terbatas. Ketika dia mati, apakah Allah mati? Ya enggak, dia datang sebagai manusianya untuk menebus, karena itu konsep penebusan itu sendiri. Jadi seperti itu kawan, bro, Palopo. Ya Bang Zuma, silakan lanjut Bang Zuma. Iya, mohon izin ya Bang. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali dari satu ayat dari Al-Quran. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu fa'aminu billah wa rasulih wa la taqulu thalatha intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahida subhanahu ayyakuna lahu waladu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar saja. Sesungguhnya Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, lalu ditiupkan dengan ruhnya. Maka berimanlah kepada Allah dan utusan-utusannya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan yang maha pengasih ini hanyalah 1. Maha suci dia dari anggapan mempunyai keturunan, silsilah, anak, dan seterusnya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Saya mengawali dari ayat ini karena mengingat ucapan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan ketika aku bersama-sama dengan kalian Bani Israel, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, di dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi kalau kita merujuk dari pengakuan Yesus ini, yang harus tergenapi tentang Yesus adalah apa yang ada di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, perjanjian lama. Ini kata Yesus. Dan Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh perjanjian baru, bahwa dia harus tergenapi apa yang ada di kitabnya orang Kristen. Tapi Yesus selalu mengacu yang harus tergenapi tentang dirinya adalah kitabnya orang Yahudi. Jadi kita orang sekarang ini harus mengacu ke situ. Apa sih yang kitabnya orang Yahudi katakan tentang oknum ini? Jangan kita mengacu kepada perjanjian baru, karena Yesus tidak pernah memberikan legalitas untuk mengacu ke sana. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Digenapi ini disempurnakan. Semua yang tertulis tentang aku, berarti yang tertulis di mana? Di dalam perjanjian lama. Itu yang harus digenapi, bukan yang di perjanjian baru. Berarti tak ada hubungannya dengan dosa waris, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga, dan seterusnya. Itu tak ada. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Di dalam catatan
Lukas 24 nomor 44. Nah, lalu kemudian kalau berbicara mengenai Taurat, berbicara mengenai kitab nabi-nabi, berbicara mengenai kitab Mazmur, berarti Yesus sedang berkata, semua yang berlaku harus sesuai dengan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku. Nah, Bapak berkehendaknya di mana? Di Perjanjian Lama. Bukan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru juga ada Bapak, namanya Bapak Paulus. Tapi sangat sayang sekali Bapak yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan Bapak Paulus, tapi Bapak yang ada di langit. Banyak dalil, misalnya di dalam Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti yang keluar dari mulut Yesus semuanya adalah firman dari Bapa. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa. Nah, lagi-lagi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Berarti semua polanya harus berpola kepada Bapa, kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa berarti Perjanjian Lama. Apa yang harus berlaku terhadap Yesus terkait kehendak Bapaknya? Nah, ini yang penting untuk kita teliti lebih jauh. Karena Yesus ini, sekali lagi saya katakan, yang harus tergenapi itu adalah yang ada di Torah, yang ada di Mazmur, yang ada di kitab para nabi tentang dirinya. Bukan yang ada di surah-surah Paulus, bukan. Yesus tidak pernah memberikan legalitas itu. Nah, sangat disayangkan, Kristen ini justru kiblatnya Perjanjian Baru. Sementara Yesus tidak pernah menyentuh sedikit pun kitab tersebut. Saya kira begitu sementara, silakan. Oke, terima kasih Bang Sumaya. Iya, sama-sama Bang. Sebenarnya saya mengkritisi tadi ketika Bang Palopo tadi mengatakan bahwa tokoh sentralnya ada 3 di Perjanjian Baru itu yang menurut dia ya. Kemudian saya kan mengcounter dengan mengatakan bahwa kalau kemudian Perjanjian Lama itu kita tarik benang merahnya, kita mulai dari Kejadian 3 ayat 15 sampai kepada matinya Yesus di kayu salib itu berawal dari Lukas mengenai kejadian dirinya gitu. Lahirnya Yesus seperti apa kita bisa baca di Lukas. Nah, kalau kita kemudian merujuk kepada Bapa, ya artinya kalau ke Bang Suma itu mengatakan bahwa Bapa dalam Perjanjian Lama itu yang disebut Hashem oleh orang Yahudi itu adalah Bapa yang dimaksud oleh Yesus dalam Perjanjian Baru, bahwa itu ada entitas yang lain lagi, itu sebenarnya blunder Bang. Kenapa? Karena ketika Yesus di dalam Yohanes 1 14 ayat 1 dia bilang janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iya, di sini mengatakan bahwa tersirat bahwa kalau kita percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kita bisa konfirmasi ke Yohanes 4 ayat 24. Tapi di ayat selanjutnya dia bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sosok yang dibicarakan Yesus di sini adalah dia sendiri, gitu. Karena orang Israel, menurut orang Israel, Bapa itu adalah seorang semua yang mempersiapkan segala sesuatu itu adalah Bapa, Bang Suma. Jadi orang Israel itu mengatakan bahwa kalau Bapa itu yang menyediakan segala sesuatu. Sementara Yesus mengklaim dirinya sendiri di Yohanes 14 ini, dan dia sendiri yang menyediakan tempat bagi orang-orang pengikutnya. Ini seperti itu. Jadi jangan kita mencoba untuk memisahkan antara Bapa dengan Yesus, karena Bapa itu di dalam konteks Perjanjian Baru adalah Roh itu yang dipanggil Bapa. Karena ketika Yesus sudah naik ke surga, itu konteks Bapa itu tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi Bapa, karena dia sendirilah yang menjadi Bapa itu. Begitu Bang Suma. Jadi kita coba satu-satu ya Bang Suma. Terima kasih. Iya, baik. Nah, sekali lagi saya katakan, apa yang abangku sampaikan ini adalah ajaran Perjanjian Baru. Yesus tidak pernah menyentuh Perjanjian Baru. Yesusnya selalu berkiblat ke Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu adalah tulisan orang-orang yang sedang menceritakan hasil yang mereka urai dari hasil pencarian.
Seperti misalnya, Yesus berkata, lalu dia berkata, lalu pergilah dia, lalu berkatalah Yesus. Itu adalah ucapan-ucapan Yesus yang kemudian dituliskan oleh orang. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa inilah yang harus menjadi patokan. Kenapa? Karena Yesus menjadi patokannya itu perjanjian lama. Taurat, kitab nabi-nabi, dan juga Mazmur. Ini ucapan Yesus menurut hasil penyelidikan Lukas. Sedangkan ketika Yesus mengatakan Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia, berarti Yesusnya mengacu kepada perjanjian lama. Aku Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di perjanjian lama, bukan yang tertulis di perjanjian baru. Kenapa demikian? Karena Yesus itu berbicara pada saat itu belum ada penulis yang menulis. Tulisan-tulisan muncul, Lukas, Matius, Yohanes, Petrus, kemudian apalagi kisah para rasul, itu muncul belakangan dari hasil penelitian, baru dituliskan. Sedangkan Yesus berbicara muaranya adalah selalu merujuk kepada firman Tuhan, kehendak Bapa. Kalau berbicara mengenai kehendak Bapa, berarti berbicara tentang firman-firman Tuhan yang ada di kitab para nabi. Sesuai dengan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kehendak Bapa di mana? Torah, Mazmur, Amsal. Itu semua kehendak Bapa. Kalau Lukas, Markus, Matius itu kan bukan kehendak Bapa. Itu hanya hasil investigasi penulis terhadap kajian-kajian Yesus, terhadap penginjilan Yesus, terhadap pengajaran Yesus, terhadap kurikulum Yesus kepada Bani Israel. Jadi itu pemberitaan saja. Makanya kalau di kitab saudara disebut evangelion, kabar gembira, kabar, bukan firman tapi kabar. Kabar gembiranya dari orang-orang yang menuliskan terkait dengan Yesus. Tapi kalau berbicara mengenai firman Allah, berarti harus kembali kepada kitab para nabi. Sementara penulis kitab saudara bukan nabi. Nah, ini yang perlu didudukkan dulu. Jadi kita jangan mencampur adukan antara ucapan-ucapan orang yang melakukan penyelidikan dengan firman-firman Tuhan atau sabda para nabi. Jangan dicampur adukkan. Nah, Yesus kalau berkata itu adalah sabda nabi. Ketika Yesus berkata itu sabda nabi ini adalah ucapan nabi yang Tuhan perintahkan untuk dia. Sementara kalau Lukas yang berbicara, Matius yang berbicara, Yohanes yang berbicara, Paulus yang berbicara, itu bukan sabda nabi dan itu bukan firman Tuhan. Itu dulu yang harus didudukkan. Nah, sedangkan sabda Yesus, anak manusia memang akan pergi. Oke, Yesus memang harus pergi dari dunia ini, yes. Tapi sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, kalau sesuai dengan apa yang tertulis, Yesus ini adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup, dia adalah orang suci, dia orang yang dikasihi, dia adalah orang yang benar. Apa yang tertulis tentang item-item gelar orang baik, orang suci, orang kudus, ya, orang kudus, orang suci, orang benar, terus kemudian orang yang dikasihi Tuhan. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama tentang dia? Itulah cara Yesus tinggalkan dunia. Jangan mengambil perjanjian baru. Tapi itu pola kalau kita berbicara kritik terhadap akidah. Tapi kalau iman, itu ranah iman, silakan. Kita tidak punya hak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Silakan saudaraku beriman dengan kitab saudara, tapi saya hanya mengatakan ini kerangka kritik terhadap akidah. Saya landasi dengan ayat suci Al-Quran tadi. Jangan melampaui batas dalam urusan agama. Jangan kau mengatakan Isa itu adalah Tuhan, Nabi itu adalah Tuhan. Sesungguhnya dia hanyalah Rasul utusan Tuhan ciptaan. Karena kenapa? Kalau saudara saya ini, rekan saya ini, Pak Will ini mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, boleh dong saya bertanya, siapa yang menciptakan tangan dan kakinya Yesus? Kalau saudara mengatakan Yesus atau Bapa, berarti Bapa menciptakan manusia untuk dirinya, untuk menjadi tumpangannya gitu. Ini sudah menyalahi ajaran konsepnya Yesus dan menyalahi ajaran para nabi. Demikian sebentar, silakan. Baik, sebenarnya kita harus merujuk kepada terminologi dulu ya.
Kalau tadi saya jelaskan mengenai Bapa, mungkin banyak dari teman-teman, terutama yang mendengar atau dari kalangan Kristen sendiri nggak mengerti itu Bapa itu siapa. Keberadaan Bapa itu gelar bagi nama, itu nama generic name buat Sang Allah itu sendiri, gitu. Jadi kita harus pisahkan dulu, kita harus coba cari terminologi untuk Bapa itu siapa, kemudian anak itu siapa, Roh Kudus itu siapa. Tapi kita tidak ke sana. Kita coba memahami itu dalam sifat-sifat ketuhanannya Yesus gitu loh. Pertanyaannya, bagaimana mengenai ciptaan Yesus, mengenai daging, tangan dan sebagainya? Begini kawan, Bang Suma. Jadi di dalam Lukas itu sudah dijelaskan bahwa, kita baca aja ya, Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat berapa itu? Ayat 7 ya. Supaya ada dalil, ada dasar kita untuk bernarasi bahwa Lukas 2 ayat 7. Gini, Pak. Dan ia melahirkan seorang 21 ya, 21. Ayat 21. Oke, bukan. Sorry. Di dalam Lukas, bentar. Saya cari dulu ya, Bang. Iya, silakan. Lukas 2:11 mungkin. 2:11 ya, 2:11. Ya, benar. Betul. Nah, hafal mati nih Suma ini. Bang Suma. Belajar. Biasa. Saya hanya belajar. Begini, kita kan diskusi. Kita diskusi cari bukan cari yang sama, tapi cari perbedaan tapi bertoleransi. Begini. Kalau Anda benar sekali. Tadi kan menanyakan kepada saya bagaimana cara dia menciptakan. Dia bilang di dalam Lukas ini, dia bilang begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus yang dilahirkan atau Tuhan yang dilahirkan di kota Daud. Jadi begini, ketika dia bilang sama Maria bahwa jangan takut, bahwa anak yang kau lahirkan, yang kau kandung itu adalah dari Roh, gitu. Dari Roh, jadi dikandung dari Roh, bukan mengandung ya, dikandung dari Roh. Roh itu sendiri yang datang jadi manusia, atau yang dikenal dengan nama inkarnasi atau berkenosis. Dia menjadi daging sama seperti kita. Merujuk kepada apa? Kita bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8 bahwa dia sendiri yang mengosongkan diri. Jadi Allah itu yang bermanifestasi, yang menjadi nyata, menjadi real nyata itu, dia itu adalah dari Roh gitu. Karena dia bilang sama Maria itu, engkau akan engkau akan melahirkan seorang anak yang dikandung oleh Roh Kudus, bukan kamu mengandung Roh Kudus, tidak, dikandung oleh Roh Kudus. Maknanya apa? Jadi Roh itu yang menyatakan diri, itu yang disebut selem demot gitu loh. Jadi dia itu baik tubuh, baik jika kalau orang lain mengatakan tubuh, jiwa dan roh, menurut saya tidak. Dia hanya merendahkan diri menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Itu jawaban saya untuk Bang Suma. Jadi kalau Anda bilang dari mana, itu dari Roh gitu loh. Itu aja. Ya, baik. Makasih, Bang. Jadi kalau dibilang Yesus itu dikandung, sekali lagi saya katakan, kita terlalu jauh meninggalkan ajaran para nabi. Kalau yang dikandung ini Tuhan, yang dikandung ini adalah pencipta, atau apapun itu, disebut Bapa, disebut Allah, disebut Yehova, atau apa yang intinya adalah pencipta, dikandung manusia, kita terlalu jauh meninggalkan ajaran para nabi. Sebab Tuhan itu maha besar. Allahu Akbar. Mazmur 96 nomor 4. Dan banyak lagi data-data, Yeremia 32:18, Nehemia 4 nomor 14. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, di situ jelas dikatakan, benarkah Tuhan akan hidup bersama dengan manusia, akan diam bersama dengan manusia di atas bumi. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apatah lagi rahim manusia, apalagi tubuh Yesus.
Tak akan pernah bisa, itu tidak rasional. Kemudian ketika saudara saya mengambil data Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir. Lahir ini sifat makhluk. Lahir ini sifat ciptaan. Ini tidak bisa kena kepada pencipta. Karena pencipta tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Lagian ini juga akan menabrak keadaan di mana teman-teman Kristen nanti akan kesetrum dengan data yang lain. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Berarti yang lahir ini Tuhan, bukan manusia berarti. Karena yang lahir Tuhan. Jadi orang Kristen harus beriman, percaya bahwa yang lahir Tuhan. Kalau itu sampai terjadi, maka Kristen-Kristen ini adalah antikristus kembali. Kenapa? Karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebenarnya yang benar yang mana? Lahir ini Tuhan atau lahir ini manusia? Serba salah. Kalau dikatakan dia lahir sebagai manusia, kenapa dituhankan? Kalau dia lahir sebagai Tuhan, kenapa orang yang tidak mengimaninya sebagai manusia disebut sebagai antikristus? Jadi ini apa ini? Apa ini? Makanya data-data ini sebagai pengantar saja oleh penulis. Kajian-kajian oleh penulis yang kemudian dituliskan untuk orang Roma. Karena kitab yang ditulis penulis ini bukan untuk orang Yahudi. Perjanjian baru ditulis untuk orang Roma. Maka memang cocok untuk orang Roma. Apabila kemudian masih membawa-bawa perjanjian lama akan tabrak-tabrakan. Karena perjanjian lama berbeda konsep dengan perjanjian baru. Perjanjian lama konsepnya tauhid, perjanjian lama konsepnya trinitas. Perjanjian baru. Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir, berarti harus diimani sebagai Tuhan. Tetapi di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 banyak penyesat. Penyesat di sini yang dimaksud adalah planos. Planos ini pembohong, pembohong ini penipu. Banyak pembohong, banyak penipu, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus. Berarti yang lahir ini mau diimani sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau diimani sebagai Tuhan, berarti penyesat. Kalau diimani sebagai manusia, berarti bukan Tuhan. Jadi mau kemana perginya? Harus kembali kepada Yesus. Wahai Yesus, engkau siapa? Karena kalau di Yohanes mengatakan engkau adalah manusia, tapi di dalam Lukas mengatakan engkau adalah Tuhan. Kamu sendiri menurutmu siapa? Maka Yesus mengatakan, aku adalah manusia. Mana buktinya? Kita lihat di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Oh, menurut Yesus dia manusia. Berarti kesimpulannya Yesus manusia. Kembali ke kita nih, makhluk berakal. Maukah kita menuhankan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan, aku mau supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku harus dipercaya hanya sebagai utusan. Sebagai utusan tentu dia manusia. Makanya saya tadi bertanya, siapa yang menciptakan tangan Yesus? Siapa yang menciptakan jarinya, kakinya, dan seterusnya? Karena dia adalah ciptaan. Kenapa dia ciptaan? Karena dia lahir. Segala sesuatu yang lahir berarti adalah hal yang baru. Segala hal yang baru berarti individu baru. Segala individu baru berarti ciptaan. Segala ciptaan sudah pasti bukan Tuhan. Segala yang bukan Tuhan kalau disembah berarti sesat. Yesus ciptaan karena dia dilahirkan. Nah, kita mau kemana? Kita mau nyebrang ke ajaran Nabi Musa, nggak nyampe. Mau lari ke ajaran Nabi Daud, nggak bisa. Salomo nggak bisa. Ke Abraham tak bisa. Kemana pergi? Ke Yesus juga tak bisa. Yesus sendiri mengatakan dia manusia. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Yesus pun menyembah. Dia adalah hamba. Dia adalah abdi. Dia bertuhan. Dia bukan ateis. Ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mempraktekkan menjadi hamba Allah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan kalian menyembah apa yang kita kenal. Sedangkan mereka tidak mengenal apa yang mereka kenal.
Kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu kata Yesus. Berarti Yesus berdoa sebagai manusia, yes, wajar karena dia nabi. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih. Wa la taqulu salasa. Ini yang dikatakan Al-Quran. Jangan melampaui batas dalam hal agamamu. Karena dalam agamamu pun Yesus tidak pernah mengajarkan hal demikian. Saya kira begitu Bang, silakan. Saya izin monitor ibadah asar dulu sebentar, silakan. Oke, baik ya. Sebagai tambahan dari saya bahwa pertama saya tidak membawa premis bahwa saya itu Tritunggal atau apapun itu. Saya juga tidak percaya doktrin yang timbul di abad kedua dan ketiga itu. Baik itu hasil dari konsili atau apapun itu. Kita coba memahami Alkitab dari sudut pandang Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitabiah atau biblikal. Di dalam Kolose 2 ayat 9, ya, mudah-mudahan dimonitor ya. Kenapa kami itu orang Kristen itu mempertahankan iman itu atau akidah itu bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena yang mengatakan sendiri dia sendiri yang mengatakan gitu. Ya, dia sendiri yang mengatakan kepada kita bisa baca di Yohanes 8. Apa kata Yesus kepada Filipus? Jadi untuk rujukannya bagaimana proses penciptaan itu, Yesus itu merendahkan diri atau dia mengosongkan diri jadi manusia supaya dia bisa disalib, dia bisa mati dan dikuburkan, bangkit gitu. Tapi secara hakikat bahwa dia adalah roh itu. Makanya di dalam tadi kita sudah baca di Lukas 2 ayat 11 itu yang dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus gitu loh. Dikandung oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara masalah roh itu merujuk kepada siapa? Ya kepada Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena akan kemudian dilegitimasi ke ayat-ayat berikut ini. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Kita bisa baca di dalam Yohanes 8 itu. Terus Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak validasi dalam Alkitab itu memvalidasi bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bisa mengampuni, dia bisa membangkitkan, dia bisa menyelamatkan sesuai dengan kita. Kalau Abang Suma tadi ngomong kenapa itu semua itu Yesusnya Nabi, dia merujuk kepada perjanjian lama, padahal benang merahnya di perjanjian lama sudah jelas di dalam Yesaya 43 ayat 11 ayat 10 dan 11 gitu. Kita bisa baca di sana bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Nah, di perjanjian baru dia menyatakan diri. Karena kalau dia pernah mengatakan kepada kepada imam-imam kepala pada saat itu bahwa sebelum Abraham ada dia sudah ada. Apa maksudnya di sana? Bahwa dialah Tuhan itu. Dia sudah ada sebelum Abraham ada, berarti siapa gitu. Jadi memahami Alkitab itu jangan dipahami dengan ayat-ayat sepenggal-sepenggal. Kita harus baca keseluruhan ayat itu. Apa maksudnya Tuhan Yesus ngomong begitu? Kenapa dia bilang ada tertulis mengenai dirinya harus begini-begini? Jadi begitu ya, supaya kita semua tercerahkan. Mungkin ada bisa teman-teman yang bisa tambah gitu. Ya. Siap. Ya, siap. Lanjut Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Alif. Ya, Pak Wil, mohon maaf tadi izin Bang Juma pamit sejenak menjalankan kewajiban dulu ya. Kita kembali kepada pembahasan yang sudah tersusun ini, sungguh sangat menarik pembahasannya. Nah, cuman begini Pak Wil, ketika kita mengenalkan Yesus, ya kita mengenalkan Yesus bukan dari lisan Yesus, maka sebenarnya barometer menilai kebenarannya ketika itu terjadi kontradiksi, maka kembalikan kepada pernyataan Yesus. Seperti yang tadi Anda katakan, izin mohon maaf ya. Seperti yang tadi Anda katakan di Kolose 2 nomor 9.
Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan theos, kan gitu kan, ketuhanan. Nah, ini surat Paulus ke Kolose 2 nomor 9. Pada prinsip-prinsip yang lain tadi sudah dibahas. Coba mari kita prinsipnya dulu nih. Prinsipnya dulu yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa dia itu siapa gitu loh. Ketika dia katakan, misal ketika tadi Anda langsung mengatakan bahwa Yesus menyembah, maksudnya roh itu adalah diri Yesus itu sendiri. Saya mengutip pernyataan Yesus. Yohanes 8:42, kata Yesus nih, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu menunjukkan kepada pribadi lain agar Yesus dikasihi. Coba kita lengkapi kalimatnya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Kembali Pak, pernyataan Yesus itu sendiri, dia katakan, dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus Yesus. Artinya ada esensi lain yang punya otoritas mutlak, yang mengutus seorang hamba yang bernama Yesus. Loh, kalau sudah demikian Pak, maka ketika Anda katakan tadi, mohon maaf, Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebenarnya kan dia mengandung dari Roh Kudus. Bukan roh itu masuk ke dalam rahim Maria yang esensi Tuhan itu, bukan Pak. Cobalah, itu kan tentang pengabaran firman yang disampaikan oleh malaikat berkaitan dengan kehamilan Maria. Nah, ketika Anda katakan tadi, makanya di Yohanes 4:24 Allah itu adalah roh. Cobalah Pak, kita pahami, ini merujuk kepada esensi yang berbeda. Kata Yesus apa? Aku datang sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia datang dari Tuhan. Yang namanya datang dari Tuhan berarti di sana ada esensi yang sesungguhnya. Pak Wil datang dari Jakarta. Ya, datang ke sini dari Jakarta, berarti Jakartanya tetap Jakarta, Pak Wil tetap Pak Wil, berbeda Pak. Atau datang dari Pak Jokowi. Artinya apa? Anda dari sana, tetap presidennya ada gitu loh Pak. Jadi jangan disamakan tiba-tiba langsung dipukul bahwa yang sumbernya itu dikatakan dia itu sendiri, kan nggak nyambung, Pak. Nah, itu pernyataan Yesus itu sendiri. Nah, ini pernyataan Yesus seperti ini sebenarnya, mohon maaf izin ya, kadang-kadang kawan-kawan Kristen, ini mohon maaf, ini mungkin pandangan kami, Pak, melupakan statement pernyataan kesaksian Yesus tentang dirinya, malah sering tidak difokuskan untuk diterima kebenarannya atau tidak diindahkan, malah fokus kepada pernyataan orang lain. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Lalu kesaksian dia lagi apa dia katakan? Yesus itu kan karena sebagai utusan Tuhan, dia diberi kuasa dan dia telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus. Ini pernyataan Yesus, karena dia adalah anak manusia. Yesus mengaku dirinya anak manusia. Makanya itu Yohanes 5:27 ya Pak ya. Pernyataan Yesus sendiri, bahkan kesaksian Yesus tentang dirinya. Makanya dengan tegas dia katakan, Pak, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengatakannya sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab bukan menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Lah itu kan pernyataan Yesus. Dia sendiri pun berkata tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini, pernyataan Yesus seperti ini Pak, kesaksian Yesus tentang dirinya, kenapa gitu loh? Kenapa kadang-kadang kawan-kawan Kristen malah melupakan yang sudah jelas-jelas Yesus mengatakan tentang dirinya, tapi malah ngambil dalil dari pribadi lain yang bahwa Yesus adalah Tuhan gitu loh. Coba kembali kepada pernyataan Yesus. Kalaupun terjadi perbedaan atau kontradiksi, misal, oke lah, beda orang, tetap ingat poin utamanya itu jangan dihilangkan. Apapun yang disampaikan oleh mereka, kehebatan mereka, kehebatan Yesus,
yang disampaikan oleh mereka, apapun itu segala sesuatunya, tetap poin intinya jangan dilupakan apa yang dinyatakan oleh Yesus, karena dia mengaku anak manusia. Makanya tadi dikatakan yang tidak mengaku Yesus adalah anak manusia atau manusia, justru dia mengikuti pengajar penyesat. Nah, itu sesuai dengan kitab Anda. Begitu Pak, silakan, mohon maaf kalau lama. Saya senang karena ya adem-adem ya. Cuma gini, jadi hendaklah kita kalau membawakan narasi itu harus secara komplit supaya kita juga maksud dari makna yang kita baca itu sebenarnya, kalau kami di Kristen itu ada yang namanya konteks Alkitab. Memahami konteks Alkitab itu jangan diambil dari sepenggal ayat kemudian dimaknai atau langsung ditafsirkan begitu aja gitu. Tapi sesuai dengan konteks. Yohanes 8 itu makanya saya sering dengan teman-teman Tritunggal berbeda pendapat, karena itu apakah entitas yang satu itu tidak berkuasa, atau ada entitas yang lain kemudian Yesus mengatakan bahwa aku menyerahkan kepada siapa gitu. Nah, dari awal saya sudah bilang bahwa dia itu adalah roh. Dia adalah roh. Dia lahir dari roh juga gitu. Kata malaikat kepada Maria. Nah, kita masuk ke dalam tadi Bapak bilang bahwa di dalam ayat 42 itu, aku datang dan keluar dari Bapa itu ya. Oke, kita bacakan secara lengkapnya supaya enak ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dari dan datang dari Allah gitu. Selanjutnya, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Maknanya jangan diambil di situ aja Bang. Kita balik ke ini gitu. Ada dia punya runutannya. Ya, kami adalah kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, ini ayat 34 di pasal yang sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba dosa tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku, kata Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kamu lihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar daripada bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Nah, dari sini lagi kita lihat bahwa dia bilang dari Allah, seolah-olah ada entitas yang lain. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, di sini kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi konteksnya begitu Bang. Konteksnya dari sana, jangan kita ambil dari ini ya, dari ayat 42 saja, tapi kita runut dari atas, dari ayat sebelumnya gitu. Itu kan Yesus sementara berkomunikasi dengan murid-muridnya, dan seorang yang bernama Filipus itu dia tidak percaya kalau Yesus itu, kalau selama ini yang dia lihat selama ini di hadapannya dia, bahwa Yesus itu siapa, masih penasaran dia, makanya dia tanya kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti itu. Apalagi Yesus begini, untuk memvalidasi bahwa melegitimasi bahwa dia adalah Allah, dia bisa menyembuhkan, membuat mujizat. Pada saat di suatu kesempatan dia berubah. Dia berubah artinya begini. Ketika dia berubah dari tubuh biasa jadi ke tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Elia dan Musa,
dia berubah. Kemudian pernyataan Yesus itu banyak di dalam Alkitab bahwa dia sendiri, akulah kebangkitan, akulah terang, akulah roti, aku datang dari atas bukan dari bawah. Itu banyak pernyataan Yesus di dalam Yohanes itu, Pak. Jadi demikian. Jadi kalau kemudian kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Yesus sendiri mengatakan dan banyak sekali ayat Alkitab yang bisa memvalidasi hal itu. Demikian, teman-teman. Oke, baik. Ya, saya sedikit dulu ya menyampaikan dari dalam biar tidak terkesan satu arah. Saya menyampaikan salah satu dari ayat Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 75. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, mal masihu benu maryama illa rasul qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'aman ungdur kayfa nubayyinu lahum al ayati summangdur anna yufakun. Jadi ketika Al-Quran mengabarkan Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul, utusan Tuhan, yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa utusan, beberapa rasul gitu. Dan ibunya juga adalah orang yang benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka kepada ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari ayat-ayat Tuhan. Nah, ayat ini juga terbesit mengabarkan begini, Pak. Ketika ayat ini mengabarkan umat Islam finish, oh ya sudah, dia itu memang salah satu utusan Tuhan dan memang sudah berlalu juga utusan-utusan Tuhan. Dan orang tuanya juga orang yang benar. Orang yang benar, bukan pezina, bukan pendusta dan sebagainya. Ketika tadi Anda membahas tentang Yohanes 8 malah dibaca satu perikop dari atas, itu kan mengindikasikan tuduhan dari ahli-ahli Taurat, orang Saduki di sana, bahwa menuduh kalau Yesus itu dari keturunan zina. Kan gitu. So, dia menggunakan kalimat sindiran. Karena dia katakan apa? Kami bukan dari keturunan zina. Kan begitu dia katakan. Nah, itu maksudnya sindiran untuk Yesus. Makanya Al-Quran mengkonfirmasi dengan demikian. Dan di dalam Yohanes 8 di sini, Pak, di sini jelas mereka itu berusaha bagaimana Yesus itu berusaha untuk dibunuh, kan gitu. Makanya tuduhan-tuduhan itu bermunculan kepada Yesus. Yesus menegaskan berkali-kali kalau dia itu utusan Tuhan. Kalau dia itu utusan Tuhan, makanya dia sampai dikatakan ketika tadi di 42, dia katakan datang dari Tuhan. Maksudnya membawa pengajaran Tuhan, membawa kebenaran kabar dari Tuhan, ajaran yang benar dari Tuhan. Makanya di ayat 47 di situ kan apa? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah, gitu loh, Pak. Nah, jadi kalau kamu memang benar-benar sejalan dengan apa yang dipahami Yesus tentang ketuhanan, kamu benar-benar mengikuti firman Tuhan, kamu harus dengarkan firman pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Karena kamu tidak berasal dari Allah, masalahnya kamu tidak mau mengikuti apa yang diajarkan. Makanya kan vonis Yesus apa? Di 4-4-nya, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata-kata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kan gitu, Pak. Ya, jadi tuduhan terhadap Yesus, bagaimana Yesus berusaha dibunuh, ternyata berusaha membunuh Yesus itu adalah mengikuti kehendak iblis. Sementara kan kata Yesus tadi kita bacakan di 42-nya, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Merujuk ini menunjukkan ada dua esensi, Pak. Satu, Elohim yang mengutus Yesus. Kedua, seorang yang diutus oleh Elohim namanya Yesus. Dan Yesus datang itu bukan atas kehendaknya sendiri.
Karena dia itu hanya sebagai utusan, melakukan, mengerjakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Tuhannya. Makanya aku melainkan dialah yang mengutus aku. Apa yang dikerjakannya sesuai dengan siapa yang mengutusnya. Kan gitu sebenarnya. Kalau masalah tentang rohnya, Pak, itu di dalam kitab Anda sendiri sudah mengabarkan. Ini catatan pentingnya, Yohanes 3:34 misal kita baca. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Yesus tadi mengaku diutus oleh Allah. Yesus mengatakan dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan ini menunjukkan kepada umum, Pak, bukan hanya Yesus. Jadi sebab siapa yang diutus Allah, artinya apa? Banyak utusan Tuhan. Pasti dia menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan ruhnya dengan tidak terbatas. Kalau Yesus memiliki roh Tuhan, artinya apa? Memiliki pengajaran dari Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan ruhnya yang tidak terbatas. Ruhnya itu pengajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada umatnya. Bukan sebagai esensi Tuhan itu sendiri. Makanya ketika kita ilustrasikan ruh dalam diri Pak Will itu menghidupkan tubuh, jasad atau mayat ketika tidak ada ruh. Ruh secara umum menghidupkan jasad Anda. Tetapi ruh bermakna firman Tuhan menghidupkan akal manusia, jiwa manusia karena dia mendengarkan firman Tuhan. Itu Pak, mengenal Tuhan yang benar. Makanya Yesus katakan, barang siapa yang menolak firman-Ku dan tidak menerima perkataan-Ku, di ayat lain dikatakan, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Yesus mengaku perkataannya itu bukan dari dirinya sendiri. Perkataan itu adalah berkaitan juga dengan ruh dari Tuhan. Karena di Yohanes 3:34 sudah dijelaskan demikian gitu loh. Nah, jadi begitu Pak. Saya tidak loncat-loncat memahami Yohanes 8. Saya justru tidak main comot. Makanya saya bilang tadi, ketika kita mengenal Yesus, coba kita kembali kepada pribadi Yesus, di mana Yesus sendiri sudah menjabarkan tentang dirinya, pengakuannya. Ketika dia katakan bukan atas kehendak sendiri, makanya dia katakan dalam kesaksiannya, Yohanes 5:26, 27, Bapa hidup sendiri. Demikian juga anak diberikannya hidup sendiri. Bapa hidup sendiri, anak hidup sendiri. Ada dua kehidupan. Dan kedatangan anak ini yang bernama Yesus, tadi Yesus katakan, bukan atas kehendaknya sendiri. Kan gitu Pak. Yesus hanya diberi kuasa karena dia mengaku dirinya adalah anak manusia. Itu jelas pernyataan Yesus. Apa yang mau kita bantah? Makanya tadi pesannya, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam beragama. Janganlah berkata kepada Tuhan kecuali yang benar. Al-Masih itu sebagai utusan Tuhan. Manusia utusan Tuhan. Jangan dilebih-lebihkan gitu Pak. Silakan. Terima kasih ya. Bagus Bapak punya argumennya sangat mengena untuk dipahami. Untuk dipahami secara keimanan. Kita kan pakai kacamata Alkitab, kalau Bapak pakai kacamata Al-Qur'an. Oke, baik. Kan tadi Bapak mulai dengan ayat Alkitab, ayat Al-Qur'an yang mengatakan jangan dilebih-lebihkan. Di dalam ayat Alkitab juga di sana bahwa lebih strong lagi itu sebenarnya ya. Untuk memahami Allah itu sebagai hakikat itu kita bisa baca di dalam Ayub 11 ayat 7 gitu. Supaya lebih strong gitu. Nah, jadi kenapa kita tidak boleh memahami Allah itu dengan sembarangan? Karena memang di Alkitab sudah dikatakan begitu. Kita baca di Ayub ya, teman-teman. Ayat 11 ayat 7. Oke. Ayatnya begini bunyinya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Yang kita bicara dari tadi itu Yesus yang adalah Tuhan itu, dialah yang maha kuasa itu.
Sebenarnya di dalam Yohanes sendiri itu di ayat di pasal 8 itu menjelaskan semua ya. Kalau kemudian kita merujuk kepada Yohanes 8 masih di pasal yang sama. Ya, masih di pasal yang sama ya, kita bisa baca di sana. Mulai dari ayat 12, judul perikopnya adalah Yesus adalah terang dunia. Kemudian kita bisa baca di sini, selanjutnya dikatakan bahwa Yesus bukan dari ini, itu ayat 21-nya. Nah, ini menekankan kepada kita semua bahwa dia itu tidak sebatas daripada anggapan dari kawan-kawan, teman-teman muslim yang mana mengatakan dia hanya nabi. Kalau kemudian gelar itu disematkan kepada Yesus adalah nabi, iya, salah satunya dia itu nabi. Salah satunya itu gelar dia itu, atau namanya jabatannya itu dia juga bisa nabi, nggak apa-apa. Bahkan dia juga rasul, nggak apa-apa. Dia juga raja, banyak gelar-gelar Yesus yang kemudian dia tidak pernah menolak. Seperti apa kata Thomas kepada dirinya, engkaulah Tuhan, engkaulah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menolak atau tidak resistensi dengan kata-kata itu. Dia menerima karena memang dia adalah guru dan Tuhan, gitu. Di dalam Perjanjian Baru banyak sekali ayat Alkitab yang memvalidasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kalau kemudian kita merujuk kepada kekuasaan, dia adalah satu-satunya orang oknum di dalam Alkitab ini di Perjanjian Baru yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyelamatkan, dan dia juga yang bisa menyediakan tempat bagi orang-orang pengikutnya kalau percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 23 ayat 43 itu dia bilang begini, ketika seorang penjahat di sebelahnya itu memohon kepadanya untuk percaya kepadanya, Tuhan Yesus bilang kepada penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia, bahwa hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa makna daripada kata-kata Yesus pada saat di kayu salib itu? Dia bisa menyelamatkan orang pada saat itu. Terus siapa sih Yesus itu kalau kemudian kita hanya membatasi dia sebagai nabi saja? Kalau gelar oke, raja oke, banyak gelar-gelar yang disematkan kepada Yesus. Tapi yang satu, bahwa dia itu Tuhan, itu dia adalah Tuhan, penguasa atau Elohim itu di dalam LT3 itu, bahwa dia memvalidasi bahwa dia itulah Tuhan dengan mengerjakan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, sekalipun itu nabi. Ya, bahwa aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kamu, maknanya Bapa itu kan roh, tidak terbatas, omnipresent, omnipotent, tidak terbatas itu Bapa itu dalam kalau kita menyelami hakikat. Tapi di dalam Alkitab itu kita tidak bisa memahami, menyelami hakikat Allah, karena siapa kita mencoba untuk membatasi mencoba membatasi kekuasaan Allah dengan pikiran kita. Nah, Yesus itu tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan nabi yang sebelumnya di Perjanjian Lama. Bahwa dia itu adalah sosok manusia yang sangat fenomenal, sangat lain daripada yang lain, sangat unik. Dia manusia Tuhan, gitu loh. Tuhan yang merendahkan diri jadi manusia. Makanya dia itu 100% Tuhan yang merendahkan diri, seketika itu merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Dengan perbuatan-perbuatan itu, banyak perbuatan yang dilakukan oleh dia. Apalagi di dalam Alkitab itu dia bilang begini kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang ingin sampaikan kepada kamu murid-murid, tapi kalau buku ini, mungkin dunia ini tidak akan sanggup untuk menampung segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada apapun itu, waktu dalam dunia atau sebelum itu, karena Yesus sendiri adalah YHWH itu sendiri. Bapa yang dikatakan dipanggil Bapa, atau Hashem dipanggil Adonai dipanggil oleh orang Yahudi itu di dalam Perjanjian Lama. Orang Yahudi panggil dia Bapa. Dialah YHWH atau empat huruf tetragrammaton itu. YHWH itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Yesus yang adalah bentuk roh, Yesus adalah roh juga. Sama ketika Yesus naik kembali kepada Bapa, yang tadi ayat 42 Bapak terangkan begitu toh. Dia kembali kepada Bapa.
keluar dan kembali. Di Alkitab selanjutnya menyatakan seperti itu, bahwa dia kembali kepada Bapa yang adalah Roh. Dia kembali kepada wujud aslinya sebagai bukan sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan gitu loh. Demikian. Jadi kalau untuk itu membatasi dia sebagai nabi, saya pikir terlalu naif, karena banyak ayat Alkitab yang memvalidasi, melegitimasi bahwa dia itu adalah Tuhan. Tidak ada perbuatan manusia yang bisa menyamai perbuatannya. Demikian, kawan. Gurunda sudah kembali belum ya? Aku nggak enak soal ini. Sepertinya belum. Nanti kalau sudah kembali sampaikan aja Gurunda. Oke, baik. Berkali-kali sebagai untuk bahan wawasan dan pengetahuan juga dari pandangan Muslim. Sebagai informasi juga untuk Pak Will, saya selalu diawali dari versi ayat Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat yang sama. Di ayat 72-nya dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu mayusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Al-ayah. Di situ dikatakan bahwa ketika orang mengatakan Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan itu adalah Al-Masih putra Maryam, maka kategorinya orang itu telah menutup diri dari kebenaran, dia memilih jalan kesesatan. Alias dikatakan sebagai telah tertutuplah dia dari kebenaran, atau disebut sebagai kafaro. Nah, karena Al-Masih putra Maryam, dia mengatakan diutus untuk Bani Israel, memerintahkan agar menyembah Tuhan saja. Nah, itu salah satu poin yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Nah, kembali kepada tadi Pak, cobalah Pak, kalau kita pakai dalil kita Bapak sendiri, kehebatan yang dilakukan oleh Yesus, semua kehebatan yang dilakukan oleh Yesus, mari kita buktikan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, di situ dikatakan, hai orang-orang Israel. Kalau Bapak nggak tergolong nih, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, jadi Yesus itu hanya sebagai perantara melakukan keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta, dan seterusnya. Apapun kehebatan dia, itu hanya sebagai perantara. Hakikatnya Tuhanlah yang melakukan. Kalau hakikat Tuhan yang melakukan, yang hebat di sini adalah Tuhannya. Sebagaimana juga ketika Tuhan memberikan Nabi Musa alaihissalam bisa melakukan mukjizat, bisa merubah tongkat menjadi ular, membelah lautan dan sebagainya. Yang hebat itu Tuhannya, dia itu hanya perantara gitu loh. Yang namanya juga perantara mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, karena dia sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhannya, apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Makanya dia itu sebagai manusia hanya melakukan perantara, melakukan mukjizat-mukjizat untuk menunjukkan kalau dia itu utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Nah, kembali lagi Pak, ketika kita membahas tentang kembali kepada Yesus, sebenarnya kita tidak menemukan sebuah kontradiksi pemahaman kalau dia itu adalah memang manusia utusan Tuhan. Coba ketika Anda katakan ya, yang tadi Anda sampaikan bahwa dia itu adalah Yod He Vav He itu sendiri, dia itu adalah Allah sendiri, kan nggak nyambung Pak. Ketika di dalam kitab Anda Matius 12 nomor 18, di situ dikatakan apa? Tuhan Elohim itu berfirman, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Yesus ternyata menurut Tuhan, menurut Elohim, menurut Bapa, menurut Yod He Vav He, dia itu adalah hambanya, hambaku.
Bukan dia itu adalah Elohim itu sendiri, tetapi diseru oleh Tuhannya, dia itu adalah hambaku, kata Tuhannya. Maka ketika Anda katakan dia itu adalah Elohim itu sendiri, kan itu sedang memfitnah Yesus sebenarnya, Pak. Ini mohon maaf loh, berdasarkan data. Karena data mengatakan kalau dia itu adalah hamba Tuhannya. Bukan dia itu Tuhan itu sendiri. Jadi janganlah kita berusaha untuk memfitnah Yesusnya gitu, Pak. Ini berdasarkan data kitab Anda. Makanya ketika tadi saya mengutip beberapa ayat Al-Quran versi kami sudah selesai finish. Kalau dia hamba Allah yang seperti tadi dikatakan, dia memerintahkan menyembah Tuhan saja, terbukti kitab ayatnya ada, di dalam kitab Anda sendiri juga sama gitu loh. Bahkan diseru oleh Elohim, oleh Tuhan, dia itu adalah hambanya. Makanya di KPR 3:13 dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus hamba Allah, dimuliakan oleh Allah. Kalau dia seorang hamba, berarti ada yang memuliakan dan ada yang dimuliakan, merujuk kepada esensi yang berbeda. Sebagaimana pernyataan Yesus yang tadi saya sampaikan, Pak, di Yohanes 5, 26, 27 itu jelas Elohim punya kehidupan sendiri, Yesus punya kehidupan sendiri. Kalau Yesus hidupnya karena diberi oleh Elohim itu sendiri. Begitu, Pak. Mungkin kalau nanti Bang Suma sudah standby, saya kembalikan. Silakan, Pak. Ya. Sebelum Bang Suma balik, tidak apa-apa. Itu kan menurut Bapak menilai seperti itu. It's okay, nggak masalah buat kita-kita ya. Apalagi Kristen itu memandang bahwa toleransi adalah suatu perbedaan. Nggak masalah. Memaksakan sesuatu akidah kan pasti nggak akan masuk juga kan. Karena dari argumen Bapak menilai seperti itu, ya menurut Bapak cocok, ya nggak masalah. Yang saya katakan begini, Yesus itu disematkan dari banyak gelar. Apakah dia seorang hamba? Iya. Apakah dia seorang Tuhan? Iya. Kenapa? Karena Alkitab itu memvalidasi itu. Kita bisa baca di dalam Filipi 2 ayat. Coba kita baca ya. Tapi sebelum itu saya bawa ke ayat ini ke teman-teman. Di dalam Alkitab Efesus 1 ayat 17. Judulnya begini, bunyinya begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal dia dengan benar. Dia itu merujukannya kepada Yesus, ya toh? Rujukannya kepada Yesus, dia ini Yesus gitu loh. Nah, kita kembali kepada kenapa sih ada Alkitab yang mengatakan dia hamba, merujuk kepada Filipi 2 ayat 6, 7, 8. Di situ memang dia pada satu ketika dia menjadi sama dengan kita, jadi sama dengan manusia. Dia merendahkan diri atau berkenosis atau berinkarnasi. Inkarnasi itu dia punya artinya adalah roh yang menjadi nyata, inkarnasi, inkarne gitu. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. Ini yang menjelaskan kenapa dia dipanggil hamba juga. Jadi kalau kemudian kami menganggap itu bahwa tidak masalah, karena memang Alkitab sudah menyatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 7, melainkan telah mengosongkan dirinya itu Allah itu. Tapi konteksnya ini Allah ya, Allah menurut versi Alkitab atau Elohim, yang mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bapak tadi mengatakan bahwa di dalam kita tidak boleh melebihkan atau mengurangi apa yang tertulis kan. Tidak boleh juga melebihi apa yang tertulis. Dan ayat 7 sudah jelas mengatakan di sana bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ingat, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seketika pada saat Yesus datang di dunia,
dia tumbuh besar selama 33,5 tahun, dan 3,5 tahun dia mengabarkan Injil, menyatakan dia itu siapa, mengatakan anak itu siapa, bapak itu siapa kepada semua orang-orang yang mendengar pada saat itu, dan pesan itu sampai kepada kita semua bahwa pada suatu ketika Yesus yang adalah Allah itu mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Itu maksudnya hamba di sana, Pak Bang Alif. Jadi jangan apa namanya itu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah. Kita kan lagi diskusi data, Pak, bukan diskusi imannya. Kita diskusi data. Iman Anda silahkan tetap digenggam, nggak masalah. Iya, sama juga. Kebalikannya sama, Bang. Iya. Tapi izin tanggapi sedikit ya di sini ya, menarik. Izin, Pak. Kalau terjemahan ini sudah benar, sebenarnya kita sudah paham, makanya jangan berlebihan. Mari kita simak. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pak, saya izin tanya, kalau keilahiannya sudah kosong, dia masih ilahi atau bukan, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dan lagi booming sekarang ya, antara Tritunggal dan Oneness dan JO. Kalau kemudian teman-teman, ini hanya prolog saja ya kawan, bahwa teman-teman yang lain banyak bilang kamu tuh Oneness, kamu tuh apa GO, itu kan doktrin ya, ataupun Tritunggal itu kan doktrin manusia. Saya mau jelaskan di sini bahwa ketika orang-orang menjelaskan doktrin atau konsep manusia dimasukkan ke dalam Alkitab untuk mencapai hermeneutikanya, ilmu hermeneutikanya atau tafsiran, artinya apa? Kata-kata itu tidak mampu dipahami, kemudian dia ambil paham dari luar untuk supaya apa yang harus dia mengerti dalam Alkitab itu bisa dia nalar sendiri. Artinya sesuatu paham dari luar dimasukkan ke dalam Alkitab supaya orang-orang itu pada saat ini mengerti bahwa oh maksudnya begini. Alkitab menjelaskan bahwa tubuh, jiwa, dan roh kami adalah tiga, kami dan sebagainya itu merujuk kepada entitas yang lain. Nah saya ini ya tidak membawa doktrin itu kawan. Seperti Bang Suma pernah tadi sebut juga Tritunggal gini, saya tidak sampai di sana. Artinya begini, saya tidak membawa doktrin di sini. Saya kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Nah, jadi begini, ketika dia mengosongkan dirinya di sini ya, Allah itu yang adalah roh itu yang datang sebagai manusia, dia adalah benar-benar Allah. Kenapa? Kalau kemudian dia jadi manusia, di Alkitab itu mengatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Roma 6 ayat 23 atau 3:23 ya. Begitu. Jadi ada dalilnya bahwa kalau kemudian konsekuensinya Yesus jadi manusia, benar-benar jadi manusia seutuhnya, ya kan? Bahwa dia kehilangan kemuliaan, dia bukan Bapa lagi, bukan Allah lagi, tapi roh di dalam Yesus itu berkuasa atas dirinya. Jadi dia tetap Allah, cuman dia pada suatu saat dia mengosongkan, merendahkan dirinya, tapi dia tetap Allah itu sendiri. Bisa dipahami sampai di sana? Oke, mungkin saya hanya menjelaskan seperti itu. Siap. Akan sulit. Tapi begini Bang. Sulit memang. Begini, dasarnya kenapa saya harus ngomong begitu? Karena ada konsekuensi logisnya. Kalau dia datang sebagai manusia yang berbuat dosa. Dia hanya menanggung dosa, bukan berbuat dosa kawan. Dia hanya menanggung dosa. Begini, ketika dia itu kembali kepada Bapa, dia bangkit itu dengan tubuh kemuliaannya itu, berarti dia berkuasa atas dirinya. Sementara kodrat manusia, dia mati. Kalau kita mati, pada saatnya kita mati, sel-sel dalam tubuh kita akan mati. Bukan Pak, sebelum ke sana, jadi intinya ketika sudah kosong, apakah masih ada isinya Pak? Iya, dia adalah roh. Dia makanya begini Pak. Kan roh sudah kosong Pak. Tadi kan Anda katakan roh itu ilahi. Nah, ya kan? Tapi dia sama dengan manusia yang lain dan dia menjadi seorang hamba dan keilahiannya kosong. Kan pertanyaannya jadinya, kalau keilahiannya kosong, kemanusiaannya full karena dia manusia sama serta yang lain, maka yang namanya kosong berarti ilahinya tidak ada Pak dalam diri Yesus. Bener nggak? Tapi begini Bang, jadi kelihatannya kita tidak bagus.
paham-paham mengenai donatur itu menurut kami itu memang sangat sesat buat kami. Itu buat kami ya. Terserah orang lain beranggapan Yesus itu adalah ilahi dan dia ilahi, natur ilahi, dan kemudian dia adalah natur manusia. Menurut kami itu tidak tepat. Kenapa? Harus dipahami di sana bahwa kalau kemudian yang mati itu manusia, dia hanya datang sebagai manusia. Dia hanya datang sebagai manusia. Itu yang harus ditanamkan kepada pikiran kita, terutama kami yang Kristen ya. Mudah-mudahan ada Kristen yang mendengar di sini bahwa dia seketika itu hanya merendahkan diri dari statusnya seorang penguasa. Itu dia merendahkan diri supaya dia merasakan apa yang manusia rasakan ketika dia mengalami kematian. Tapi yang mati itu Tuhan. Kita bisa baca di dalam Wahyu 1 ayat 18. Supaya teman-teman di sini mungkin saya harus pakai dalil Alkitab supaya tidak ngalor ngidul kesannya seperti itu ya. Ya, ayat 18 begini, Bang. Dan yang hidup 18 ya. Dan yang hidup, dan aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mungkin sebelum kembali ke Gurunda, ke Bang Zuma sudah kembali. Jadi gini Pak, ketika ada gelas ada air lalu dikosongkan airnya, maka gelas itu nggak ada airnya lagi, kosong dia. Sama seperti gelas-gelas yang lain, nggak ada isi. Nah, konsekuensi tadi Anda membawa Filipi 2 nomor 7, itu menandakan kalau ilahinya nggak ada, Yesus seutuhnya manusia. Karena sudah kosong, Tuhannya itu udah nggak ada. Udah nggak ada, dia sama seperti kita, seorang hamba. Nah, ilahi tetap ada pada posisinya, maka dia berseru sang ilahi itu kepada hamba, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Tapi ya nggak akan ketemu di bolak-balik penjelasannya seperti apapun. Kalau kosong tetap dikatakan isi, kecuali kosong ya isinya angin, itu beda cerita gitu. Mungkin Bang Juma sudah kembali, silakan. Ya, saya ambil data dulu ya teman-teman di dalam 1 Timotius 6 nomor 6 terkait dengan hakikat Tuhan nih, yang berbicara tentang hakikat Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak dapat didekati atau tidak dapat mati. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Dalam bahasa Yunani Athanasia. Siapa dia yang tidak dapat mati ini? Yesus kah? Bang Will. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini siapa ini Bang? Iya, sang penguasa itu, Elohim itu. Bukan Yesus kan? Elohim ya Yesus. Lah, Yesus dapat mati. Nah, dalam kemanusiaannya dia mati. Maka dari itulah dia Yesus bukan ilahi. Karena Yesus dapat mati, sementara yang diceritakan ini tidak dapat mati. Ada kronologinya Bang Suma. Apapun itu, yang namanya Tuhan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Yang dimatikan dan yang dihidupkan itu makhluk. Lanjutannya, tidak seorang pun yang pernah melihat dia. Yesus? Kelihatan. Itu dia. Makanya saya bilang, Yesus ini harus selalu merujuk ke perjanjian lama ketika berbicara mengenai Tuhan. Jadi kalau Yesus berbicara mengenai konsep pencipta langit dan bumi, hakikat tertinggi di antara semua yang ada, maka Yesus merujuk kepada perjanjian lama. Kalau Kristen beda. Kristen ketika berbicara mengenai Tuhan atau dewa mereka, maka selalu merujuk kepada perjanjian baru. Sehingga timpang antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Sehingga Yesus mengatakan kepada orang yang ada di zamannya, waspada kepada penyamar-penyamar yang datang ngaku-ngaku pengikut, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Ini yang dimaksud Bang. Ini yang dimaksud.
Jadi kalau saudara saya ini mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah ini, tidak, sama sekali tidak. Yesus tidak mengizinkan itu untuk dikatakan. Kemudian dalil dalam Bible sendiri yang membantah itu. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Yesus dapat mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat, bahkan dibunuh. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa bilang? Yesus bisa dilihat, bahkan dilahirkan, diceboin, dimandiin, ditetein. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Bagaimana dia mau kuasa? Menahan rasa lapar tak bisa, rasa ngantuk tak bisa. Bagaimana dia maha kuasa? Dan dia adalah makhluk. Inilah pentingnya kita berakal untuk memisahkan antara hak dan yang batil, antara Khalik dan makhluk. Khalik tidak, pencipta tidak akan pernah menjadi ciptaan. Ciptaan tidak akan pernah menjadi pencipta. Yang terjadi di Kristen ini adalah Kristen menciptakan Tuhannya sendiri. Tuhan itu pencipta, tapi saudara Kristen tidak mau kalah. Tuhan menciptakan sembahan sendiri berupa manusia dengan pola akal-akalan. Dialah menjadi ini. Habis itu yang teman-teman Kristen ambil data-data comot dari Perjanjian Baru untuk menguatkan sembahan orang Roma. Jadi ketika kemudian saudara-saudara Kristen saya di Nusantara ini mencoba untuk mendudukkan anak Maria menjadi Tuhan, ini sama dengan sedang membantu agama Romawi untuk dibenarkan. Tapi umat Islam kemudian membantah itu. Dengan demikian umat Islam ingin mendudukkan Tuhannya Yahudi pada porsi yang sesungguhnya. Ini yang perlu disadari, benar-benar harus disadari bahwa Kristen ada di hari ini itu berasal dari Roma. Roma sebelum mereka menjadi Kristen adalah agama pagan, di mana mereka secara turun-temurun nenek moyang mereka secara budaya, kepercayaan mereka adalah dewa nuzul, menjelma, inkarnasi, teopani menjadi manusia. Bahkan ada yang menjadi hewan. Nah, apa ending dari kepercayaan mereka? Mereka percaya kepada roh-roh. Percaya kepada dewa, roh-roh. Makanya identik dengan teos. Teos sama dengan roh. Kalau Tuhan akontas. Nah, kalau dikatakan roh menjadi daging, roh menjadi manusia, baru cocok. Tapi kalau dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, ya tidak bisa. Tidak ada akal sehat yang bisa menerima itu. Olehnya itu, Yesus bisa lolos kalau Yesus tidak dapat mati. Dalam arti kata duduk di 1 Timotius 6 nomor 6. Ini adalah syarat yang paling rendah yang harus Yesus lalui dulu, dan ternyata Yesus tidak bisa lolos di sini. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati, Atanasia, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus sama sekali 1% pun tidak bisa lolos. Tapi sekali lagi saya katakan, ini ranah dialog. Silakan dengan saudara, dengan iman saudara. Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Waliyadin ya. Oke, Iya. baik. Anda kemudian membawa premis bahwa kalau kemudian ciptaan tidak bisa pencipta tidak bisa menjadi ciptaan, itu benar. Dan saya akan mencoba membawa berangkat dari hal itu, dari narasi itu, untuk mencocokkan bahwa kenapa sih Yesus itu diberlakukan seperti itu oleh para muridnya gitu. Kenapa dia dipanggil guru dan Tuhan? Di dalam penjelasannya di Alkitab, Ibrani 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ini mengindikasikan bahwa dialah Allah yang adalah roh menjadi manusia. Betul kata Bang Sunga tadi, nggak salah. Pencipta nggak boleh jadi ciptaan.
konsekuensinya kalau kemudian saya percaya bahwa saya ditebus oleh ciptaan, mendingan saya tidak jadi orang Kristen aja, jadi ateis aja, Bang Suma. Jadi itu konsekuensi yang harus saya terima. Kalau kemudian dalam hal ini konteksnya Allah Yesus itu bukan Tuhan, yang merendahkan diri jadi manusia, itu ya sama aja, saya tidak akan percaya. Tapi kalau dia merendahkan diri jadi manusia untuk menebus sesuai dengan Ibrani 2:9 ini, ya masuk akal, Bang. Memang untuk menalar Alkitab itu tidak bisa pakai hikmat manusia. Untuk menalar Alkitab, ya. Kami harus meminta kepada Roh Kudus supaya mengerti bagaimana penjelasan di dalam Alkitab itu yang seolah-olah kontradiktif, tapi dia menjelaskan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Silakan Anda dengan narasi Anda, oke, no problem, karena tadi Waliadin kan, terakhir Anda bilang begitu tuh. Ya seperti itu. Jadi kalau untuk lebih lanjut lagi, saya pikir ya kita tidak akan sama, akan ada tidak sepakat untuk tidak sepakat. Benar nggak, Bang Suma? Iya, betul, Bang, betul. Sepakat untuk tidak sepakat, betul. Suara saya kedengaran kan? Oke. Saya lanjut, Bang, ya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai pencipta, dalam hal ini Khalik, berarti dia bukan makhluk. Yang namanya maha, itu berarti di atas daripada segalanya. Misalnya hidup. Kalau hidup, kadang mati, tanpa roh mati dia, itu hidup. Yesus posisinya hidup, cabut roh mati, jadi bangkai dia. Yesus suci. Kalau dia kena tersentuh pipis, maka dia najis. Di atas suci ada yang disebut maha suci. Kalau sudah maha suci berarti tidak bisa tersentuh yang najis. Hidup, kalau dia tidak ada roh mati. Maha hidup, dia tidak butuh roh untuk hidup. Yesus butuh roh untuk hidup, berarti dia tidak maha hidup. Dia bukan maha hidup. Kuasa, kalau dia lapar, kalau dia ngantuk, kalau dia lelah, habis kuasanya dia. Capek, lapar, ngantuk, tidur, mati, mampus. Itu kuasa. Maha berarti maha kuasa. Kalau maha kuasa berarti sudah tidak tersentuh dimensi makhluk. Yang namanya Tuhan maha kuasa. Kita ambil satu aja, maha kuasa. Itu Tuhan. Yang disebut maha, dia tidak pernah lepas dari situ. Kalau dia turun sedikit, dia bukan maha berarti. Berarti dia masih status makhluk. Jadi kalau ada kemudian orang mengimani Tuhannya pernah mengosongkan diri, Tuhannya pernah melemahkan diri, Tuhannya, itu bukan Tuhan. Itu dewa, itu konsep dewa, bukan Tuhan. Itu konsep dewa. Nah sekarang mari kita lihat Kejadian 18:14 atau Kejadian 28 nomor 3. Allah maha kuasa memberkati engkau, maha kuasa membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Kejadian 35 nomor 11. Firman Allah kepadanya, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa. Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan menjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Lalu dia katakan lagi dalam Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa dengan namaku. Ya, tetapi aku belum menyatakan diri. Aku menyatakan diri kepada Musa. Sebab aku adalah Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat, maha kuasa dan seterusnya. Aku maha kuasa. Mazmur 115 nomor 3. Allah maha kuasa. Ia melakukan apa yang dikehendaki, berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi ketika kemudian Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa ini, Tuhan yang maha kuasa, masuk ke dalam ruang lingkup penganut ajaran paganisme, maka dimensi ini akan hilang. Seketika mereka akan membentuk yang maha kuasa ini setara dengan makhluk. Alam semesta ini kudu harus ada yang menjaga. Dan yang menjaganya itu adalah sang maha penjaga itu, yang maha kuasa ini. Jadi kalau yang maha kuasa kemudian turun level jadi malaikat, hancur alam semesta. Kalau malaikat yang turun menjadi manusia tak masalah, masih ada sang kuasa. Tapi
kalau yang maha kuasa menjadi manusia, lalu yang menjaga alam semesta siapa? Kan sudah jadi manusia. Tidak ada yang menjaga alam semesta lagi. Sudah menjadi manusia dia. Makanya ketika dia menjadi manusia, kalau dia menjadi manusianya langsung dewasa masih bagus. Langsung berjenggot, langsung berkumis, badannya berotot, kekar. Itu masih mending, kayak Hercules. Tapi kalau dia jadi orok dulu, bahkan masuk ke janin dulu, di dalam dulu jadi embrio, ini apa? Konsep apa yang bisa membenarkan ini? Hanya akal-akalan dan iman. Iman saja. Tapi kalau logika sehat berdasarkan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama, itu mustahile terjadi. Tapi kalau kitabnya orang Roma yang kita bawa dalam hal ini perjanjian baru, ya sah-sah saja. Bagaimana mungkin alam semesta ini yang dijaga oleh hakikat yang maha kuasa, hakikat yang maha kuasa jadi bayi, jadi orok, jadi embrio. Seorang pilot terbang pesawat, begitu di atas, dalam keadaan di atas ketinggian 6.000 kaki, tiba-tiba berubah menjadi ayam pilotnya. Apa yang terjadi dengan pesawat tersebut? Siapa yang mau mengoperasionalkan kemudian, yang menyambungkan antara sistem satu dengan sistem lain? Pada saat mau mendarat, ayamnya tahu apa? Yang dia di mana-mana, penumpang jadi panik, ayamnya terbang kemana-mana. Kenapa kodratnya ayam ya gitu? Dia nggak bisa membaca rute, nggak bisa baca kemudian bagaimana menggunakan pesawat. Kenapa? Karena ayam, kodratnya ayam. Ini skala kecil cuman pesawat. Alam semesta ini apa dikira hanya bumi? Alam semesta ini, subhanallah, nggak bisa digambarkan. Ada miliaran planet. Tiba-tiba yang menguasainya, yang menjaganya, yang melestarikannya kemudian berubah jadi embrio. Berubah menjadi embrio, masuk ke dalam rahim manusia. Sementara 2 Tawarik 6 nomor 18, benarkah Tuhan akan diam di atas muka bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat engkau. Masuk ke dalam perut manusia. Apa enggak timpang itu ajaran? Langit menaungi langit tidak bisa memuat Tuhan, tapi dalam perut Maria bisa memuat Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan rahim memuat Tuhan itu ada di Roma. Adanya di Roma, ajaran dewa-dewa. Tapi kalau di Yahudi, mustahile Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha besar masuk ke dalam rahim manusia, mustahile. Makanya Kristen dan Yahudi tidak bisa menyatu, karena satu ajaran Roma, satunya ajaran para nabi. Sekali lagi saya katakan, silakan dengan iman saudara, la ikraha fiddin, sembahlah Tuhan yang Anda anggap benar. Insya Allah kami menyembah Tuhan yang kami anggap benar, karena mustahil kemudian pencipta langit dan bumi ini menjadi embrio. Demikian. Masya Allah. Ya sebentar Pak Will ya, kita sapa dulu tamu yang baru datang. Pak Predikal, selamat sore. Ya, selamat sore. Iya ya. Bang Gores, assalamualaikum Bang Apih. Silakan Pak Will dulu sebelum kita ganti narasumber, mungkin mau gantian ya. Silakan Pak Will. Ya boleh gantian. Ya. Saya tidak sementara mengcounter apa kata-katanya Bang Suma, itu terserah kamu mau Bang Suma mau ngapa-ngapain dengan Alkitab kami, karena prinsip kami bahwa pemberitaan mengenai salib itu menjadi kebodohan bagi orang yang akan binasa. Oke, baik. Kalau kemudian embrio tadi saya sampai kemudian ya kemana-mana ya retorikanya. Tapi saya harus mengatakan di sini bahwa Yesaya 24, ya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri. Ya kan? Hubungannya apa dengan Yesus? Yesus itu seorang diri juga, dialah penebus itu. Itu korelasinya, kawan. Jadi kalau kita bilang, kenapa kok Allah jauh, Allah yang sang omnipresent, omnipotent itu nggak bisa jadi manusia? Siapa kita? Saya kan sudah bilang tadi, dasar dalil saya adalah Ayub 11 ayat 7. Siapa kita yang mencoba memahami hakikat Allah? Siapa kita? Nggak bisa, kita manusia yang penuh keterbatasan untuk mencoba
mensistemikan Tuhan seperti apa, mencoba memahami Tuhan seperti apa, siapa kita. Tapi Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Jadi hak prerogatif atau kekuasaan Tuhan bisa jadi apa saja. Ketika dia menjadi pencipta, hak prerogatifnya dia. Karena dalam rangka penebusan, itu aja sih. Dalam rangka penebusan. Kalau kita kemudian merujuk kepada manusia yang dia itu manusia, nggak bisa. Dia hanya datang sebagai sebatas manusia saja, manusia biasa. Itu untuk menggenapi janjinya bahwa dia akan menyelamatkan kita sesuai dengan yang saya baca tadi, Yesaya 44 ayat 24, begitu kan? Iya, baik. Nah, ini lagi-lagi nih konsep benar-benar dari Roma ini. Karena di dalam pemahaman Yesus sendiri tak ada konsep itu. Lalu kemudian saudara mengatakan membatasi Tuhan. Saya rasa yang membatasi Tuhan itu adalah dari pihak saudara saya. Tuhan Anda harus batasi menjadi embrio, menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, menjadi mayat. Anda yang membatasi Tuhan. Bukan saya. Justru saya mengatakan Tuhan itu tidak terbatas. Gak boleh dibatasi Tuhan itu. Dengan Anda mengatakan dia menjadi bayi, Anda membatasi Tuhan. Bagaimana bayi bisa menciptakan makhluk lain? Bagaimana bayi bisa kemudian menjadikan alam semesta ini terjaga? Dia sudah jadi bayi. Siapa yang membuatnya menjadi bayi tadi? Anda. Bukan saya. Jangan malah saya yang dituduh. Terus kemudian ada pernyataan penyaliban adalah kebodohan. Justru orang-orang yang percaya kepada penyaliban, mohon maaf, itu adalah ketululan kuadrat 1000 kuadrat. Karena kenapa? Orang yang disalib itu adalah orang terkutuk. Sementara Tuhan itu maha suci. Yesus sendiri maha suci. Yesus sendiri adalah hamba yang suci. Diterangkan dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30. Yesus adalah hamba yang suci, kok mati terkutuk? Berarti ketululan. Yang mengimani salib itu sebagai keselamatan. Kenapa? Apapun yang melekat terhadap tragedi penyaliban, pasti itu adalah upaya setan. Jadi mengimani penyaliban adalah suatu ketululan yang nyata, 1000 kuadrat. Kenapa? Siapa yang menghendaki penyaliban itu terjadi? 1. Iblis. 2. Setan. 3. Jin Ifrit. 4. Semua makhluk yang kemudian ingkar kepada Tuhan. Mari kita buktikan. Izinkan saya membuktikan. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar supaya Yesus tidak disalibkan? Enggak mungkin. Apa tujuannya kemudian imam-imam kepala membuat tipu muslihat di dalam Matius 26 nomor 4? Supaya Yesus tidak dibunuh? Tidak mungkin. Apa tujuannya imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan tipu muslihat dengan kesaksian-kesaksian palsu? Agar Yesus disalibkan atau agar Yesus tidak disalibkan? Agar Yesus tidak disalibkan? Oh, tidak mungkin. Kenapa imam kepala, kenapa mahkamah agama, kenapa orang Farisi, kenapa ahli Taurat kemudian iri, dengki, bikin tipu muslihat, bikin kesaksian-kesaksian palsu? Karena pada diri mereka tidak ada iblis. Oh, tidak mungkin. Mereka iri, mereka cemburu, mereka terhasut, mereka bikin kemudian kejahatan, mereka sepakat membuat mufakat, makar, mereka kemudian membuat kesaksian-kesaksian palsu, mereka membuat sepakat untuk menyelesaikan Yesus. Itu karena mereka kerasukan setan. Yudas mengkhianati Yesus karena kerasukan setan. Apa tujuan setan merasuki Yesus? Apa tujuan setan merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi dan ahli Taurat? Untuk membunuh Yesus. Bagaimana caranya membunuh Yesus? Disalibkan. Apa tujuannya Yesus disalibkan? Untuk mengaminkan, memuluskan keinginan siapa? Iblis atau Tuhan? Siapa yang menginginkan kemudian penyaliban?
Tuhan atau iblis? Iblis. Jadi kalau Anda mengatakan penyaliban itu adalah suatu kebodohan, memang kebodohan bagi yang mengimaninya. Kenapa? Satu, camkan baik-baik. Yesus berkata di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ini tanda apa? Tanda jahat, angkatan jahat. Lalu bagaimana caranya dia masuk ke dalam perut bumi? Diawali dengan penyaliban. Jadi penyaliban ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang mengimani itu? Kristen. Berarti Kristen ini adalah angkatan jahat. Sederhana kok itu, Pak. Sederhana itu, Pak. Kalau polanya akal, bukan iman. Jadi 10 detik terakhir saya katakan, mustahil pencipta langit dan bumi ini bisa dibatasi oleh orang Kristen. Kalaupun orang Kristen berkongko-kongko dengan semua makhluk di atas muka bumi ini, setan, iblis, malaikat, kerubim, atau apapun itu, mereka berkongko-kongko untuk membatasi pencipta langit dan bumi agar menjadi embrio, agar menjadi bayi, itu tidak akan mungkin. Kenapa? Tuhan Maha Kuasa, tidak bisa dibatasi, apalagi mau dianggap menjadi mayat. Demikian, Pak. Silakan. Saya closing statement sekaligus mau turun. Iya, silakan. Ya. Bang Suma, ya terima kasih ya sudah sedikit. Iya. Saya tidak kemudian mengcounter Anda, tapi ada satu narasi di sini yang mengatakan bahwa Yesus itu Maha Suci. Benar, Anda sendiri mengatakannya. Yang Maha Suci maaf tadi diralat itu, Pak. Maaf, diralat. Jangan di framing, Pak. Ya, salah ngomong ya. Tapi Roh Kudus memang bekerja, Pak. Begini, kalau kemudian Anda bilang itu tidak mungkin, bagi Allah apa sih yang tidak mungkin? Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Kalau kemudian kita mengatakan dia omnipotent, omnipresent, itu dia bisa apa saja. Itu kalau kemudian kita membatasi dia, kan sebenarnya membatasi dia itu kita sendiri dengan pola pikir kita sendiri. Tapi Alkitab jelas-jelas menyatakan dia adalah satu-satunya juru selamat. Ya, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Kemudian di dalam 1 Timotius 16 ayat 1 ayat 1 Timotius 1 ayat 16 ya. Gini, dan sesungguhnya agunglah rahasia kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam rupa roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah cantiknya itu bentuk ya. Apakah kemudian kita kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah? Noise. Atas yang kosong. Bocor. Ya, apakah kemudian kita termasuk di dalam orang yang tidak mengenal Allah? Silakan kita menilai diri kita sendiri. Tapi endingnya saya mau bilang bahwa Yesus yang pada suatu ketika merendahkan diri dalam konsep penebusan itu, tidak ada satu manusia pun yang bisa membatasi hal itu. Kalau kemudian itu, kenapa dia harus jadi embrio dan sebagainya? Itu bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan yang ingin kita selamat, Bang Suma. Ingin Tuhan Yesus datang sebagai manusia, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, masuk ke dalam maut itu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Itu kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Kalau Anda bilang itu pelajaran dari Roma itu paham dari Roma dan sebagainya saya hanya kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Bahwa dia sedang menjelaskan kepada kita bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kita. Di luar daripada dia, kita tidak selamat. Itu intinya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih host. Kita sudah dalam keadaan tertib semua untuk tidak ada saling menyerang satu sama lain. Dan terima kasih atas kesempatan ya. Saya mohon diri ya. Shalom semuanya ya. Oke Pak, sebentar Pak. Kita mau ambil poinnya dulu.
Jadi tadi hasil dialog kita sedikit dengan Bang Suma bahwa poin yang saya dapat dari Bang Suma sendiri bahwa penyaliban atas diri Yesus adalah keinginan iblis ya, betul ya Bang Suma? Lalu sedikit Pak Will ya, sebelum Anda turun saya meminta klarifikasi bahwa Anda menyatakan yang ada di dalam rahim Bunda Maria itu adalah Tuhan, betul? Betul, betul. Yang dilahirkan manusia bernama Bunda Maria adalah Tuhan, betul? Iya, betul. Oke, jadi poinnya manusia melahirkan Tuhan, betul? Iya, betul. Cakep. Oke, silakan Anda menilai teman-teman yang ada di bawah ya. Oke, terima kasih Pak Will ya. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Bang Suma, makasih. Ya, makasih Bang, makasih. Sehat terus. Saya ulang lagi. Oke, jadi saya ulang lagi. Makasih Pak Will ya. Kesimpulan saya ulang lagi, menurut keyakinan Pak Will, yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang notabene adalah manusia adalah Tuhan. Oke, silakan Pak Periode Pak Pray. Mungkin ada tanggapan sedikit. Silakan. Ya, oke. Saya hanya mau mencoba mengikuti tadi ya, karena saya masuk di tengah konsep ketuhanan ini ya. Jadi ini kan saya kira temannya ya, siapa Tuhan yang benar. Lagi di dalam kekristenan, apa yang disebut sebagai Tuhan itu sebenarnya itu bukan sebuah rekayasa, bukanlah sebuah ciptaan, tetapi bagi kami Allah itu hanya bisa dijelaskan sebagaimana Allah atau Dia menyatakan dirinya. Ketika Dia menyingkapkan dirinya, maka sedemikianlah kita bisa mengenal Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Sebenarnya bagi kami ada yang disebut dengan wahyu umum, ada wahyu khusus. Wahyu umum itu dari semesta, dari tatanan, aturan, dan segala macam kita bisa bilang, oh berarti ada Tuhan. Tetapi itu bersifat umum dan tidak menyelamatkan. Tetapi ada yang disebut dengan wahyu khusus, dan wahyu khusus ini adalah melalui diri Yesus itu sendiri dan juga melalui Alkitab. Jadi dua hal ini adalah sebagai penyataan diri Allah kepada ciptaannya. Sehingga apapun yang kita terangkan, saya jelaskan, ketika kita berdasarkan biblikal atau kitab suci, yaitu sah-sah saja. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah agama pagan. Agama pagan itu kan baru kita sebutkan, mungkin tadi semacam tuduhan-tuduhan dari Roma dan segala macam. Zaman Yesus itu sampai dianggaplah zaman para rasuli. Saya kira Roma itu justru menekan kekristenan, tidak memberikan sumbangsi seperti yang mungkin dianggap seperti Katolik Roma. Nah lagi, bagaimana konsep Tuhan? Berarti adalah sebagaimana Alkitab menyatakannya. Nah, bagaimana Alkitab menyatakannya? Sekali lagi ada kesenjangan yang harus kita pahami, dan mungkin kalaupun tidak bisa menerima berarti memaklumi atau memahami. Demikianlah pemahaman Kristen. Apa itu? Bahwa kekristenan sekali lagi agak berbeda pemahamannya dengan apa yang disebut dengan monoteisme, baik itu Muslim maupun Yahudi. Monoteisme Muslim dan Yahudi dengan kami berbeda. Apakah Kristen kami atau kami monoteisme? Yes, kami monoteisme. Kami bukan politeisme. Allah kami satu, tetapi yang kami sebut sebagai monoteisme adalah Tritunggal adanya. Sehingga ketika tidak memahami dengan istilah Tritunggal ini, kami seringkali dituduhkan bahwa kami monoteisme. Sehingga implikasinya begini. Kalau Allah itu sudah datang jadi bayi, jadi orok dalam kandungan, berarti seolah-olah surga itu sedang kosong, atau tatanan dunia ini sedang liar, sehingga akan ambur adul karena kekosongan di surga atau kerendahan Allah yang menjadi manusia itu membuat ketakberdayaannya untuk mengatur, menjaga, memelihara semesta. Saya kira itu pemahaman yang salah. Jadi kami harus tegaskan bahwa Allahnya orang Kristen adalah Esa, tetapi dalam keesaannya adalah Tritunggal adanya. Saya kira itu, supaya nanti jangan dibawa narasi-narasi, oh ketika dia bayi kemudian berarti surga kosong. Itu pertama. Kedua, mungkin tadi kalau misalnya teman saya yang pertama mengatakan bahwa yang dikandung itu adalah Tuhan, yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Saya kira pemahaman itu saya pikir berbahaya. Ya, saya kira berbahaya. Tetapi kalau kita menyebutnya yang dikandung itu siapa? Itu adalah Yesus. Yang dikandung adalah Yesus. Yang dilahirkan itu siapa? Yesus. Kemudian yang berjalan-jalan dan yang hidup di zaman itu siapa itu? Yesus.
gitu kan? Kemudian yang lapar itu siapa? Yesus. Yang menangis itu siapa? Yesus. Kenapa saya mengatakan kepada dengan objek Yesus? Supaya kita memahami siapa Yesus. Yesus itu adalah sang Logos. Logos itu apa? Jadi Logos itu jelas bahwa Yohanes pasal yang pertama ayat pertama, keberadaannya di eksistensinya sebagai insan, sebagai manusia sudah dijelaskan. Dia adalah Allah. Jadi Allah ya, Allah itu dia yang disebut sebagai Allah, bereksistensi Allah, pasti dia tidak akan pernah mati, tetapi juga dia tidak akan pernah disebut tidak ada di dalam eksistensinya sebagai Allah. Jika dia pernah tidak menjadi Allah, itu bukan Allah. Tetapi kalau kita mau memahami konsep Logos, dia adalah Allah di kekekalan, di batas waktu yang tidak ada di belakang, sampai di titik-titik saat kapanpun, dan termasuk dalam masa inkarnasi Kristus, dia adalah Allah, dan sampai di kekekalan nanti dia adalah Allah. Sehingga Logos itu jelas dia adalah Allah, tetapi menambahkan bagi dirinya aspek insani. Itulah Yesus yang akhirnya bisa lahir di dalam atau harus memahaminya Logos dengan konsep dia adalah Allah yang sempurna, tetapi dia juga memiliki sifat insani yang sempurna. Itu dulu dari saya. Makasih. Baik Pak. Poinnya didapat. Jadi sebelum ditanggapi Bang Suma, ada yang baru saya dapat ini. Istilah wahyu apa tadi? Wahyu khusus dengan wahyu umum. Ya. Setahu saya biasanya ada WC umum. Kok ini ada wahyu umum lagi? Silakan Bang Suma, lanjut. Iya. Jadi saudara sedang mempermainkan dua peran dalam satu tubuh Anda, satu pribadi Anda. Berperan sebagai paganism dan berpegang sebagai manusia sehat. Bagus. Ketika Anda mengatakan Logos sama dengan Allah. Allah di sini maksudnya Theos ya, bukan kepada Allah. Theos ini roh. Logos adalah roh, roh adalah logos. Logos adalah roh, roh adalah logos. Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah roh. Berarti logos ini adalah roh. Theos ini adalah roh, roh ini adalah logos. Logos sama dengan theos, theos sama dengan logos. Roh telah menjadi daging, bukan menambahkan. Jadi jangan Anda yang menambahkan. Tidak menambahkan, tetapi yang tadinya roh menjadikan dirinya berubah wujud menjadi daging. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan roh, roh itu adalah logos, logos itu adalah roh, roh itu adalah logos itu sendiri. Nah, si roh menjadi daging, jadilah Yesus. Inilah Tuhan Anda nih. Apakah ini bisa disifati ajaran tauhid? Tidak bisa. Disifati ajaran para nabi? Tak bisa juga. Bagaimana dengan ajaran Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti kena dong. Kalau Yesus itu bukan Theos. Yesus itu ciptaan. Kenapa dia ciptaan? Karena dia ada bukan dari kehendaknya sendiri. Bang Suma ada bukan dari kehendak Bang Suma sendiri. Saudara Predi ada bukan karena kehendak Bang Predi ada. Segala sesuatu yang diciptakan bukan atas kehendak dia ada. Yesus pun demikian. Aku datang bukan atas kehendakku. Artinya Yesus ciptaan. Ini baru logika sehat. Kalau yang tadi itu paganism. Tuhan, siapa yang makan? Yesus. Siapa yang minum? Yesus. Siapa yang tidur? Yesus. Siapa yang siapa yang mati? Yesus. Lah memang Yesus namanya Yesus, tapi dia manusia, hakikatnya manusia, makanya dia demikian. Tuhan tidak bisa seperti itu, kecuali agama pagan yang konsepnya penganut ajaran dewa-dewa. Dewanya menjadi binatang boleh, dewanya menjadi manusia boleh. Dewa menjadi dewa perempuan boleh, binatang boleh. Itu di dalam ajaran paganism. Tapi ajarannya Yesus jelas. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kamu pergi atas kehendakmu sendiri.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku datang dari atas keluar dari bawah. Nah, inilah dia nih. Tapi ini maksudnya tadi ada cakep lagi baru ini istilah nih. Wahyu khusus, wahyu umum. Maksudnya apa nih? Itulah tadi wahyu khusus itu maksudnya ucapan-ucapan Yesus. Wahyu umum konsep pemikiran sendiri.